Sesibuk apakah kita untuk tidak belajar Al-Quran? Ya. Inna fil i'adah ifadah. Ya, sesungguhnya di dalam pengulangan itu ada faidah. Yakin itu ya. Allah Ustaz yang disampaikan itu lagi. Ya enggak apa-apa. Ya, inna fil i'adah ifadah. Sesungguhnya di dalam pengulangan itu akan banyak faidah. Semuanya mengetahui bahwa Al-Quran itu mulia, betul. Malaikat yang menyampaikan wahyu saja menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Nabi yang menerima Al-Quran ini juga menjadi nabi yang paling mulia, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semuanya paham itu. Nah, kemudian yang menjadikan kita semakin mendalami Al-Quran ya adalah diantaranya faedah-faedah atau manfaatnya kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Artinya apa? Manfaat itu panjang, tidak cuma di dunia kita tetapi di akhirat kita. Maka orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Ya, artinya kita akan menjadi manusia terbaik manakala pertama kita memang belajar Al-Quran, dan ini tidak bisa dibalik, Pak ya. Ini kalau kita teliti hadis ini ternyata memiliki kandungan yang luar biasa. Artinya hadis ini memerintahkan kita untuk belajar terlebih dahulu. Ya, kemudian baru kita mengajarkannya kepada orang lain. Makanya kita jangan lupa untuk terus belajar. Karena tidak ada akhir daripada kehidupan kita kecuali dengan belajar. Sekelas Syekh Abdul Qawi, orang nomor 1 di Wadi Mubarak ya, yang kalau kita lihat itu ternyata beliau masih belajar dengan seorang guru gitu loh. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Loh, terkadang apalah kita ini gitu loh, ilmu masih sangat dangkal, ya, pengetahuan masih sangat pendek, tapi kemudian dengan hanya berbekal status seorang ustadz maupun ustadzah, kemudian kita tidak mau belajar. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang harus kita rubah dari sekarang. Ya. Guru itu harus punya guru. Dalam kaidah usul fikih itu dikatakan faqidus syai' la yu'tih. Ya. Orang yang tidak punya itu tidak bisa memberi. Jadi sandalnya hilang, kemudian dia mengatakan untuk melegakan hatinya, mengatakan ya udahlah saya sedekahkan gitu kan. Mungkin dia sedang butuh, saya infakkan, mungkin dia sedang nggak punya gitu. Kira-kira sedekah infak semacam ini diterima atau tidak? Tidak diterima kalau secara pahala sedekah. Kenapa? Karena dia nggak punya. Coba kalau nggak hilang, kira-kira diinfakkan nggak? Maka yang tepat untuk kita katakan kepada diri kita apa? Ya Allah, ya, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Artinya ikhwati fillah dan wa iyyakum, termasuk kita ketika kita tidak mengetahui, tidak mempunyai ilmu, ya, entah itu ilmu apa saja lah ya, maka kita tidak akan bisa mengajarkan, kita nggak bisa memberikan ilmu itu. Kenapa? Karena kita nggak punya. Secara umum saja bahwa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib ain. Kalau kata Imam Jazari apa? Al-akhdhu bitajwidi hatmun lazimun. Ya kan? Man lam yusahhihil Qur'ana athimun. Ya, mengambil atau membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib. Barang siapa yang membacanya dengan tidak menggunakan ilmu tajwid, fahuwa athimun, maka dia berdosa. Berdosa, Pak. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi umur berapa? 40 tahun. 40 tahun sekarang dijadikan sebagai alasan untuk tidak belajar Al-Quran. Padahal Nabi baru mulai belajar Al-Quran ketika umur 40 tahun. Ya, bahkan ada ayat-ayat madani. Artinya setelah 13 tahun di Mekah, ya kan? Berarti berapa umurnya itu Nabi ketika pindah hijrah ke Madinah? 53 tahun, itu ayat masih turun. Artinya masih harus ada yang dihafal, masih ada yang harus dipelajari. Tapi apakah itu dijadikan sebagai alasan untuk tidak belajar Al-Quran? Apalagi kesibukan.
berilah amanah kepada orang-orang yang sibuk. Jangan beri amanah kepada orang-orang yang nganggur. Makanya biasanya orang itu kalau pangkatnya sudah tinggi dalam sebuah lembaga, dikasih amanahnya lebih lagi gitu kan. Sudah jadi direktur, nanti jadi apa lagi? Ya kan, kepala ini, jadi kepala ini. Kenapa? Memang amanah itu berikan kepada orang yang sibuk. Jangan amanah itu diberikan kepada orang yang nganggur. Orang yang nganggur itu nggak tahu bagaimana cara memakai waktu yang ada. Makanya waktunya banyak nganggur. Dan orang yang sibuk dia akan bisa memanage waktunya. Sesibuk apakah kita untuk tidak belajar Al-Quran? Ya. Sahabat Khalid bin Walid itu pernah menangis mendekap dengan Al-Quran. Ya. Artinya ketika beliau memegang Al-Quran, beliau menangis. Sagolatni angkal jihad. Ya Al-Quran, wahai Al-Quran, ya, sesungguhnya jihad telah menyibukkanku dari berduaan denganmu. Jihad, Pak. Itu sahabat Khalid bin Walid, orang yang dalam peperangan nggak pernah kalah. Al-ashrah al-mubasyiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, mereka kebanyakan para pedagang ulung. Enggak cuman kemudian Tambun, Bekasi, Jati AC, Jati Sari, enggak. Ya. Perdagangannya sudah luar negeri, Pak. Artinya apa? Kalau dihitung-hitung dengan perdagangan kita itu enggak ada secuilnya. Tapi kemudian itu dijadikan sebagai alasan untuk apa? Tidak belajar Al-Quran. Sesibuk itukah kita gitu loh. Jangan-jangan kita ini nggak mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Jangan-jangan Al-Quran itu yang nggak mau mendekat kepada kita.